Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dari program studi agronomi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya mau memenuhi tugas perbanyakan tanaman secara vegetatif, yaitu tentang grafting and budding gitu. Di sini saya bersama siapa, Mas? Saya Mas Fahrudin, Mas. Oke. Apakah saya boleh mewawancarai Bapak? Silakan, Mas. Boleh. Faktor nih, Mas, yang mempengaruhi keberhasilan stek. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan stek biasanya dilihat dari bibitnya, Mas. Bibitnya. Untuk bibitnya biasanya kita mengambil sepanjang 15 cm, Mas. Dan juga harus melibatkan 3 mata tunas. Oke. Ini sudah berapa lama nih, Mas, ini usaha ini dijalankan? Untuk usaha ini dijalankan sekitar kurang lebih 5 tahun, Mas. 5 tahun. Ya. Mengapa nih memilih perbanyakan secara stek kalau boleh tahu nih? Jadi memilih perbanyakan secara stek karena tanaman yang saya kembangkan ini tidak memiliki biji yang dapat menumbuhkan tunas baru, Mas. Kalau boleh tahu ini kenapa nih kalau boleh tahu tanaman nih yang Mas kembangkan di sini apa kalau jenis tanaman? Jenis tanaman yang saya kembangkan di sini ada melati, ada mawar, dan ada juga kenanga, Mas. Berarti nih di sini khusus melati nih. Iya. Nanti di sana mawarnya di sebelah mana, Mas? Mawarnya itu ada di depan, di seberang jalan sana, Mas. Berarti kayak bersebelahan gitu. Iya. Oke. Apa nih ya kendala Mas nih saat menanam secara vegetatif nih dibandingkan secara generatif nih? Kalau kendalanya ya dari segi cuaca biasanya, Mas, apalagi kan cuacanya sering berubah-ubah. Karena untuk tanaman yang agak sulit dikembangkan secara vegetatif itu adalah mawar, Mas. Mawar ya? Ya, karena tingkat kematiannya cukup tinggi. Berarti dibandingkan dengan melati lebih sulit mawar. Kalau melati ini ya lumayan mudah lah, Mas. Lumayan mudah ya? Ya. Ya, lumayan mudah menurut Masnya ya. Kita belum tentu bisa nih untuk mengembangkan tanaman yang bisa sesubur dan sebagus ini ya, teman-teman. Lanjut nih, Mas. Nih, apa nih yang hama atau penyakit nih yang sering menyerang area ini tanaman, Mas? Ya, untuk hama dan penyakit ya lebih banyak hamanya sih, Mas, karena hama di sini cukup banyak, apalagi ulat penggerek bunga kan. Iya sih. Itu cukup mengganggu. Mas ada kayak menanggulanginya dengan cara bagaimana nih? Ini tipsnya nih supaya bisa aman dari hama gitu, meminimalisir hama. Untuk cara menanggulanginya, saya biasanya hanya melakukan perawatan atau pemberian pestisida setiap 1 minggu sekali, Mas, untuk mengurangi penyerangan hama. Biasanya itu juga lumayan efektif. Efektif ya? Iya. Bisa dicontohkan nggak, Mas, nih salah satu dari tanaman yang Mas kembangkan nih? Saya minta contohkan melati, apakah boleh, Mas? Boleh sekali, Mas. Saya contohkan untuk cara graftingnya atau steknya. Oke, teman. Di sini Mas Fahrudin mau menyontohkan stek tanaman melati, teman-teman. Untuk mencari bibit yang akan ditanam itu biasanya ada yang berwarna putih, teman-teman, di bawah sini ya. Nah, gini contohnya. Nah, ini tinggal kita potong saja ya. Nah, yang seperti ini contohnya. Biasanya untuk ukuran itu sepanjang 15 cm. Untuk arah tanamnya kita lihat dari biji mata tunasnya. Untuk arah. Ini kan arahnya menuju ke atas. Berarti ini yang bawahnya, Mas. Tinggal kita tancapkan saja pada apa ini namanya? Tanah yang diisikan pada polybag. Iya.
Nah, Nah, untuk biasanya satu polybag ini bisa berisi lebih dari tiga tanaman, Mas. hmm, Nah, seperti ini, Mas, biasanya. Bisa 3, bisa 5. kalau melati seperti itu ya, Mas. Iya, Mas. Kalau mawar misalnya, kan ada Kalau- mawar juga. Kalau mawar biasanya cukup 2 atau 3 saja. Kalau melati bisa lebih. Oke. Jadi seperti itu contohnya, Mas. Nah, ini sudah dicontohkan Mas Fahrudin ya, tentang stek melati. Nanti kalau ada kesempatan dan lain waktu bisa kita ini lihat cara stek mawar juga, ada kenanga juga. Tapi untuk saat ini kita cuma bisa minta Mas Fahrudin untuk mencontohkan stek melati. Oke, makasih Mas Fahrudin Iya, sudah mau sama-sama, Mas Wahyu. diwawancarai oleh saya. Makasih atas waktunya, udah mau panas-panasan, udah mau meluangkan waktunya. Oke.